Selamat datang kembali dalam penelusuran kita. Hari ini kita mau dalami bab 15 nih. Dari materi Anda, judulnya Inovasi dan Sistem. Kita bakal lihat gimana sih ide-ide kreatif itu bisa muncul, terus kenapa juga pemahaman soal sistem yang lebih besar itu penting banget, apalagi buat masa depan. Kita mulai dari cerita yang, wah menarik ini, soal François Jacob sama Sidney Brenner. Dua ahli biologi ini lagi pusing tujuh keliling soal ribosom, benar-benar mentok katanya. Sampai suatu saat, pas lagi santai di pantai, tiba-tiba dapat pencerahan gitu aja. Nah, ini kan langsung ke inti inovasi ya. Nggak cuma ide baru, tapi kombinasi elemen baru yang benar-benar berguna. Kedengarannya simpel, tapi prosesnya, wah. Betul sekali. Cerita itu bagus banget buat gambarin 3 tahap klasik kreativitas. Pertama itu immersion. Jadi benar-benar nyemplung ke masalahnya. Kayak Jacob dan Brenner itu nyoba segala macam pendekatan biokimia. Kedua, incubation. Ini fase diendapkan, pikirannya dibiarin ngelantur. Seringnya pas lagi rileks, kayak di pantai tadi. Di momen inilah jaringan otak namanya Default Mode Network, DMN, itu aktif. DMN, itu semacam mode autopilot otak gitu ya, pas kita lagi nggak fokus ke sesuatu? Iya, bisa dibilang gitu. Nah, DMN ini bisa bikin koneksi-koneksi nggak terduga. Muncullah illumination atau momen aha. Malah studi pemindaian otak nunjukin, orang yang kreatif itu koneksi antara DMN sama pusat eksekutif otaknya lebih kuat loh. Tapi incubation ini kan sering rasanya kayak buang-buang waktu ya, apalagi kalau dikejar deadline. Gimana kita bisa percaya sama proses ngelantur ini? Pertanyaan bagus itu. Memang butuh keyakinan sih, dan kadang lingkungan yang mendukung juga. Tapi kuncinya ada di tahap ketiga, eksekusi. Ide sebagus apapun, kalau nggak dieksekusi ya percuma, ya kan? Nah, ini butuh fokus lagi, disiplin. Mode otaknya beda lagi sama pas inkubasi. Jadi inovasi sejati itu butuh, kelincahan mental, kemampuan buat pindah-pindah antara mode nyemplung, ngelantur, sama eksekusi. Kelincahan mental penting banget ini, karena musuh terbesarnya seperti disebut di materi Anda itu kekakuan. Contohnya BlackBerry kan. Dulu kan raja banget tuh, fokusnya kuat di detail teknis kayak keyboard, keamanan. Tapi mereka kaku banget buat lihat perubahan pasar yang lebih besar. Misalnya, tren perusahaan ngebolehin karyawan pakai HP pribadi. Ring your own device itu ya. Semacam kepekaan ya, ke dinamika yang lebih luas. Bukan cuma fokus ke dalam. Nah, ini nyambung ke hubungan antara inovasi dan pemikiran sistemik. Salah satu kompetensi kecerdasan emosional atau IA yang relevan di sini kan organizational awareness, kesadaran organisasional. Itu bukan cuma soal peka perasaan orang lain kan, tapi lebih ke membaca situasi gitu ya. Betul. Kemampuan buat membaca peta kekuatan yang nggak kelihatan, aliran informasi, dinamika kelompok atau organisasi. Ini sebenarnya ya pemikiran sistemik di skala mikro. Dan ini berlaku juga di skala yang lebih besar, skala makro ya. Kayak cerita pemilu di Pulau Karibia itu. Ada 2 partai, dua-duanya korup, sampai mau bayarin tiket pesawat pemilih di luar negeri biar pulang nyoblos mereka. Gila juga ya, kalau dilihat sekilas kan ya masalahnya politisi korup aja. Tapi kalau pakai kacamata sistemik, gimana tuh? Nah, kalau pakai kacamata sistemik, kita bakal lihat ini bukan cuma soal individu korup. Tapi ini gejala dari sistem yang lebih gede. Mungkin ada kesenjangan ekonomi yang parah, budaya klientelisme politik yang udah mengakar kuat. Tanpa lihat sistemnya, solusi apapun cuma tambal sulam aja. Pemikiran sistemik bantu kita lihat akar masalahnya. Gitu. Oke. Ada contoh lain yang lebih dekat ke kita nih, dari materi Anda. Agak serem juga sih kedengarannya, exposomics. Bisa dijelasin lebih simpel nggak? Iya, istilahnya memang agak teknis ya. Exposomics itu gampangnya gini. Bayangin kita ngelacak semua paparan lingkungan kecil-kecilan yang kita alami seumur hidup. Polusi udara yang kita hirup tiap hari, bahan kimia di makanan, di air minum, produk pembersih, kosmetik, semuanya deh. Nah, exposomics itu lihat gimana akumulasi semua paparan ini ngaruh ke kesehatan kita secara jangka panjang. Jadi kayak efek numpuk gitu ya, susah nyalahin satu hal aja.
Persis. Susah banget nunjuk satu penyebab, karena ini masalah paparan lingkungan yang sistemik, kompleks, kejadiannya bertahun-tahun. Buat ngatasinnya ya butuh kesadaran sistemik yang luas, butuh inovasi misal nuntut transparansi bahan produk, dan pastinya AI juga, buat navigasi diskusi atau perubahan yang mungkin alot. Oke, jadi jelas ya, kita perlu inovasi, perlu lihat sistem, tapi seringkali sistem ini rasanya gede banget, rumit banget. Gimana kita bisa bertindak efektif? Di sini konsep lingkaran kepedulian sama lingkaran pengaruh masuk ya kan? Benar banget, lingkaran kepedulian kita tuh bisa luas banget. Perubahan iklim, kemiskinan global, politik dunia, banyak hal yang kita khawatirkan. Tapi, lingkaran pengaruh kita area di mana kita benar-benar bisa bikin perbedaan langsung, biasanya lebih kecil. Kuncinya, ya fokusin energi kita di lingkaran pengaruh ini, nyoba ngubah hal di luar jangkauan itu bisa capek banget dan bikin frustrasi. Tapi kalau lingkaran pengaruh kita rasanya kecil, sementara masalah sistemiknya segedagaban, tindakan kita nggak jadi sia-sia gitu. Itu pemikiran yang wajar banget muncul. Tapi, bukan berarti tindakan kecil itu nggak ada artinya. Justru disinilah kekuatan aksi kolektif main. Satu suara mungkin kecil, tapi kalau jutaan suara di pemilu, atau boikot konsumen yang terorganisir, jaringan aktivis, itu bisa bikin tekanan sistemik yang lumayan loh. Kayak kata Dalai Lama yang dikutip di materi Anda itu. Oh ya, yang soal lakukan bagian kita sekecil apapun itu ya? Iya, lakukan aja bagian kita, sekecil apapun kontribusinya, buat dorong perubahan ke arah yang benar. Fokus ke apa yang bisa kita kontrol atau pengaruhi, entah sendiri atau bareng-bareng. Jadi intinya nih dari bab 15 ini, buat hadapi tantangan ke depan, kita butuh kombinasi krusial. Pertama, inovasi yang lahir dari kelincahan mental. Bisa fokus, bisa rileks. Kedua, kemampuan berpikir sistemik buat lihat peta keterkaitan yang kompleks itu. Dan ketiga, kecerdasan emosional buat ngelola diri sendiri dan hubungan sama orang lain pas navigasi peta yang rumit itu. 3 serangkailah. Wah, dalam banget ya. Ini jadi bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Mengingat kompleksnya tantangan global kayak perubahan iklim atau ketidaksetaraan sosial ekonomi, kira-kira di mana ya Anda melihat peluang paling besar buat menerapkan pemikiran sistemik dan inovasi tadi? Tapi fokusnya di dalam lingkaran pengaruh Anda sendiri, sekecil atau sebesar apapun itu. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.